Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yanti Wiyana. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi subpokok bahasan dari materi turunan fungsi aljabar, yaitu pemakaian nilai maksimum dan nilai minimum fungsi, ya, atau di sini bisa juga dikatakan sebagai aplikasi dari nilai stasioner yang sudah dibahas di video saya sebelumnya. Yang pertama, permasalahan muncul jika rumus fungsinya diketahui. Ya, di sini kita akan membahas permasalahan sehari-hari. Ya, di contoh pertama, sebuah roket ditembakkan ke atas mencapai tinggi h meter setelah t detik, dirumuskan dengan, nah ini di sini ya, fungsinya diketahui, yaitu h fungsi t sama dengan 400t dikurangi 5t pangkat 2. Pertanyaannya, berapakah tinggi maksimum roket tersebut, ya? Nah, di sini kita lihat dulu identifikasi ya. Diketahui h fungsi t-nya adalah 400t dikurangi 5t pangkat 2. Yang ditanyakan adalah tinggi maksimum roket, ya. Nah, tinggi maksimum itu akan diperoleh, ya, atau dengan kata lain kalau kita ingat kembali pada grafik ya, bahwa nilai maksimum itu diperoleh ketika fungsinya dalam kondisi datar, ya, tidak naik tidak turun. Dengan kata lain, pada saat turunannya sama dengan 0 atau kemiringannya 0, ya, sehingga syaratnya adalah turunan pertama dari fungsi yang diketahuinya harus sama dengan 0, ya. Nah, di sini kita punya turunan dari 400t adalah 400. Kemudian dari min 5t pangkat 2 ini menjadi min 10t. Nah, ini nilainya sama dengan 0, ya. Dari sini kita punya bahwa nilai 10t itu adalah 400, ya. Jadi t-nya adalah 400 dibagi 10 yaitu 40. Nah, ya, ini adalah t ini adalah waktu atau detik, ya, detik yang menyebabkan roket berada pada ketinggian maksimum, ya, di detik 40 ini. Ya, roket berada pada ketinggian maksimum. Nah, sekarang kita akan hitung, ya, berapa tinggi maksimumnya. Nah, di sini kita memakai T yang 40 tadi. Substitusikan ke persamaan semula, ya. Ingat seperti kita mencari titik stasioner, ya, di mana absisnya atau nilai X-nya itu dicari dari turunan pertama sama dengan 0, ya, X yang membuat turunan pertamanya 0, kemudian substitusikan ke rumus fungsi semula atau untuk menentukan nilai Y-nya. Nah, di sini rumus fungsi semulanya adalah 400t dikurangi 5t pangkat 2 h fungsi t. Jadi kita substitusikan, ya, t-nya untuk 40. Berarti 400 dikalikan 40 dikurangi 5 dikalikan 40 pangkat 2, ya. Jadi di sini adalah 16.000 dikurangi 40 pangkat 2-nya adalah 1.600, ya. Jadi kita punya 16.000, 5 dikali 16-nya adalah 1.600-nya adalah 8.000. Nah, sehingga tinggi maksimumnya adalah 8.000 meter. Ya, ini jawabannya untuk contoh yang pertama. Jadi tinggi maksimum roket yaitu 8.000 meter. Nah, kemudian kita lihat di contoh yang kedua. Penjual kue memproduksi X bungkus kue per hari, ya, dengan biayanya menggunakan rumus fungsi 1/4 X pangkat 2 ditambah 35X ditambah Rp25.000 per bungkusnya. Jika harga jual adalah memenuhi fungsi 50 dikurangi setengah X Rp1.000 per bungkusnya, maka tentukan. Yang pertama adalah banyaknya kue yang harus dibuat agar keuntungannya maksimum.
Ya, di sini dengan kata lain, ini kita mencari absis dari titik stasioner. Ya, nah yang kedua, berapa besar keuntungan maksimum yang diperolehnya? Ini artinya kita mencari ordinat dari titik stasioner. Ya, analoginya seperti itu. Oke, nah kita misalkan dulu ya, kue yang akan kita buat itu sebanyak X bungkus kue per hari. Nah, ya di dalam jual beli, keuntungan itu diperoleh dari harga jual dikurangi biaya produksi. Ya. Nah, di sini harga jual itu per bungkusnya adalah 50 dikurangi setengah X. Ya. Berarti kalau ada sebanyak X bungkus, ya. Nah, ini kita misalkan dulu UX ya untuk fungsi untungnya dalam variabel X. Jadi harga jual adalah 50 dikurangi setengah X. Ini untuk satu bungkusnya ya. Diketahui ini per bungkus. Ya. Nah, berarti kalau sebanyak X bungkus, maka dikalikan X. Ya. Nah, kemudian dikurangi ya dengan biaya. Ya. Biaya pembuatannya, biaya produksinya. Ya. Di sini biaya produksinya adalah 1/4 X pangkat 2 ditambah 35X ditambah 25. Nah, itu ya. Kemudian kita kalikan. Berarti ini kita punya 50X dikurangi setengah X kuadrat dikurangi 1/4 X pangkat 2 ditambah 35X. Oh ya, ini dikurangi ya. Dikurangi 35X dikurangi dengan 25 karena kita buka tanda kurungnya. Nah, kita sederhanakan. Ini ada min setengah X pangkat 2 min 1/4 X pangkat 2 menjadi min 3/4 X pangkat 2. Kemudian 50X dikurangi 35X. Ini menghasilkan 15X. Ya, kemudian konstantanya adalah min 25. Nah, ini adalah fungsi keuntungan ya dalam variabel X. Nah, kemudian kita akan menentukan berapa banyak kue yang harus dibuat agar keuntungannya maksimum. Nah, berarti kita masuk dulu pada persyaratan kondisi fungsi itu maksimum, yaitu apa? Jika turunannya sama dengan 0. Jadi kita turunkan fungsi keuntungan ya. Di sini min 3/4 X pangkat 2 kita turunkan ya. Turunannya adalah min 3/2 X ya. Turunan dari min 3/4 X pangkat 2 ditambah 15 itu harus sama dengan 0. Jadi di sini kita punya 3/2X itu sama dengan 15 ya. Sehingga X-nya adalah 15 dikalikan 2/3 ya. Jadi di sini kita punya hasilnya adalah 10 ya. 15 dibagi 3-nya adalah 5. 5 dikali 2-nya adalah 10. Nah, jadi banyaknya kue yang harus dibuat agar keuntungannya maksimum adalah 10 bungkus. Dengan kata lain, di sini kita mempunyai absis dari titik stasionernya ya sebesar 10 ya, 10 bungkus. Nah, yaitu untuk pertanyaan yang bagian A. Nah, sekarang berapa besar keuntungan maksimum yang diperolehnya? Berarti kita mencari nilai ordinat dari titik stasioner ya. Tentu saja di sini harus masuk pada wilayah keuntungan maksimum ya. Jadi tadi X yang menyebabkan maksimum kita substitusikan ke rumus fungsi keuntungan ya. Jadi selalu ke rumus fungsi semula, yaitu UX sama dengan min 3/4 X pangkat 2 ditambah 15X dikurangi 25. Jadi kita substitusikan untuk X-nya 10 ya. Jadi min 3/4 10 pangkat 2 ditambah 15 kali 10 dikurangi 25 ya. Ini menghasilkan min 3/4 dikali 100 ditambah ini
150 dikurangi 25. Ini adalah min 75 ditambah 150 dikurangi 25. Jadi di sini adalah hasilnya 60.000 rupiah ya. Jadi keuntungan maksimum ya, jika si pembuat kue itu membuat 10 ya bungkus kue, maka diperoleh keuntungan maksimumnya adalah 60.000 rupiah. Ya, tadi sedikit revisi ya untuk soalnya. Di sini untuk biaya produksi itu bukan per bungkus ya, tetapi biaya produksi secara keseluruhan. Jadi di sini tidak ada kalimat per bungkus ya. Jadi penjual kue memproduksi X bungkus kue per hari dengan biaya ya 1/4 X pangkat 2 ditambah 35X ditambah 25.000 rupiah. Nah ini untuk seluruh X bungkus ya. Nah itu untuk biayanya. Sedangkan untuk harga jualnya ini 50 dikurangi setengah X itu adalah per bungkusnya ya. Jadi di sini untuk harga jual dikalikan X, sedangkan untuk biaya produksinya tidak dikalikan X, karena yang diketahui ini adalah biaya untuk keseluruhan sebanyak X bungkus. Itu mungkin revisinya. Nah, di bagian kedua, kalau tadi rumus fungsinya sudah diketahui di dalam soal, nah sekarang bagaimana jika rumus fungsinya tidak diketahui? Nah, berarti di sini kita harus menciptakan atau merumuskannya sendiri ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, nyatakan semua besaran atau faktor yang terlibat dengan suatu variabel. Bisa menggunakan huruf A sampai Z ya. Kemudian yang kedua, rumuskan semua hubungan yang dapat kita terjemahkan dari masalah yang ada dalam soal tersebut ya. Nah, kemudian yang ketiga, rumuskan faktor yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan ya sebagai suatu rumus fungsi dalam variabel yang sama. Yang terakhir adalah tentukan nilai maksimum atau minimum dari hasil yang diperoleh pada langkah 3. Jadi, langkah 1 2 3 ini menemukan rumus fungsinya ya. Di langkah keempat ya sama seperti langkah sebelumnya, penyelesaian ketika sudah diketahui rumus fungsinya ya. Nah, oke, kita lihat contoh berikutnya ya. Jika kondisi rumus fungsinya tidak diketahui. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada sebidang tanah ya, akan dibatasi oleh pagar dengan menggunakan kawat berduri ya. Di sini ada tembok ya. Nah, tetapi yang dipagari itu adalah tanah ya yang tidak bertembok. Jadi di sini dari sini nih. Nah, ini aja ya. Ini yang ada temboknya ya, tidak kita pagari ya. Nah, jika kawat yang tersedia adalah 800 meter, berapakah luas maksimum yang dapat dibatasi oleh pagar tersebut? Jadi ini area tanahnya itu berapa luas maksimumnya ya? Oke, nah di sini kita akan memisalkan panjang dari pagarnya adalah X. Nah ini ya, pagar yang sebelah sini X, kemudian lebarnya adalah Y. Nah ini tuh kita sedang ya melaksanakan atau merumuskan langkah yang pertama, yaitu tadi apa? Nyatakan semua besaran atau faktor yang terlibat dengan suatu variabel. Jadi tadi memisalkan ukuran panjang pagar dengan X dan ukuran lebar pagar dengan Y. Nah, kemudian langkah kedua, kita rumuskan semua hubungan yang dapat diterjemahkan ya dari masalah yang ada dalam soal. Oke, apa yang bisa kita terjemahkan ya? Di sini pagar ini akan mengelilingi ya area ini kan? Berarti kita tentukan keliling pagar kawat ya. Nah, berarti kelilingnya itu adalah ini Y ditambah X ditambah Y. Nah, ini harus sepanjang kawat yang sudah dibuat pagar. Nah, kawatnya kan 800. Di sini pagarnya ada berapa lilitan? 1, 2, 3, 4. Jadi yang 800 meter ini kita harus bagi dulu 4. Sehingga kita punya ya rumus kelilingnya menjadi 2Y ditambah X itu sama dengan 200. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita akan menyatakan salah satu
variabel menjadi fungsi variabel yang lain, karena nanti kita akan membuat rumus fungsi dengan satu variabel yang sama, ya. Jadi di sini kuncinya, kita harus membuatnya yang tadinya dua variabel menjadi satu variabel yang sama, yaitu nyatakan salah satu variabel menjadi fungsi variabel yang lain. Di sini saya ambil ya X dalam Y, karena di sini koefisien X-nya 1 jadi lebih mudah. Sehingga nilai X-nya adalah 200 dikurangi 2Y, ya. Ini kita katakan sebagai persamaan 1 saja, ya, gitu. Nah, kemudian ya, di langkah ketiga tadi, rumuskan faktor yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan, ya, sebagai suatu fungsi dalam variabel yang sama. Di sini yang ditanya adalah luas, ya, maksimum. Berarti kita masuk pada rumus luas, yaitu panjang kali lebar, atau di sini adalah X dikalikan Y. Nah, ya, kita punya di sini luas, ya. Berarti ini X-nya adalah 200. Kita substitusi ya, persamaan 1 min 2Y dikalikan dengan Y. Berarti di sini kita punya luasnya dalam fungsi Y, variabel satu variabel yang sama. Kita kalikan 200Y dikurangi 2Y pangkat 2, ya. Nah, ini sudah kita dapatkan rumus fungsi dalam satu variabel yang sama, ya, dari pertanyaannya yang akan dimaksimumkan. Nah, kembali lagi pada pertanyaan, luas maksimum, apa syaratnya? Ya, itu apa? Seperti tadi, bahwa turunannya harus sama dengan 0. Jadi di sini kita tentukan, ya, turunan dari 200Y adalah 200 dikurangi di sini 2Y pangkat 2 adalah 4Y, ya, sama dengan 0. Jadi di sini kita punya 4Y, ya, sama dengan 200. Y-nya berarti kita punya 50. Nah, ini ya adalah ukuran, ya, yang menyebabkan luasnya maksimum, atau dengan kata lain absis dari titik stasioner seperti yang tadi, ya. Nah, kemudian ya, untuk menentukan luas maksimumnya Y sama dengan 50 ini kita substitusi ke persamaan luas, ya. Jadi substitusikan ke persamaan luas yang tadi. Nah, yang semula, ya, selalu yang semula. Kalau mencari nilai maksimum atau minimumnya, substitusinya ke rumusan semula, yaitu 200Y dikurangi 2Y pangkat 2, ya. Jadi nilai fungsi dari 50 berarti 200 dikali 50 dikurangi 2 dikali 50 pangkat 2, ya. Jadi di sini kita punya 10.000 dikurangi 5.000, ya. Jadi luas maksimumnya adalah 5.000 meter persegi, ya. Luas maksimum yang bisa dipagari adalah 5.000 meter persegi. Kemudian yang terakhir, contoh yang keempat, ya. Dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran sisinya adalah 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok karton seperti gambar berikut. Jadi ini kotaknya berukuran 30 kali 30. Nah, di sini akan membuat kotak, ya, dengan menggunting setiap sudutnya itu berukuran sama, ya, sebesar X. Pertanyaannya adalah tentukan volume kotak terbesar yang dapat dibuat atau volume maksimum. Nah, di sini langkah pertama kita misalkan tinggi kotaknya adalah X, ya. Jadi kalau kita buat jaring-jaring yang saya tebalkan ini, jaring-jaringnya, ya, X itu akan menjadi tingginya, ya. Nah, kemudian ini sebesar X, ya kan? Ini juga sebesar X. Jadi kalau dari sini ke sini adalah 30, maka luas ini, ya, itu adalah 30 dikurangi 2X, ya. Nah, itu. Nah, berarti untuk menentukan volume, rumusan dasarnya akan luas alas dikalikan tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk persegi, ini yang putus-putus, ya.
dan ukuran sisinya adalah 30 dikurangi 2x, maka luas alasnya yaitu luas perseginya berarti sisi kali sisi. 30 dikurangi 2x dikalikan 30 dikurangi 2x ya, dikalikan tingginya adalah x ya. Ini kita kalikan menjadi 900. Kemudian perkalian dalam, ini min 60x, ini juga min 60x ya, menjadi min 120x. Ya. Ujung dengan ujung menjadi plus 4x. Nah, kemudian dikalikan dengan x. Kita susun ya. Jadi di sini ini 4x pangkat 2 diperoleh 4x pangkat 3 dikalikan x semuanya ya, dikurangi 120x pangkat 2 ditambah 900x. Nah, ini adalah fungsi dari volumenya ya, sudah kita buat nih ya, sudah kita tentukan rumus fungsinya. Kemudian untuk mencapai volume maksimum, maka syaratnya adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0 ya. Jadi rumus fungsi volumenya ya, kita turunkan dari turunan dari 4x pangkat 3 berarti kita punya 12x pangkat 2 ya, dikurangi 240x ditambah 900 itu harus sama dengan 0 ya. Kita sederhanakan dengan membaginya masing-masing dengan 12, maka diperoleh x pangkat 2 min 20x ditambah 75 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai x-nya dari persamaan kuadrat, maka kita faktorkan. Diurai x pangkat 2-nya menjadi x, kemudian mencari dua bilangan, hasil kalinya adalah 75 dan jumlahnya adalah negatif 20x. Jadi di sini kita punya min 5x ya dengan min 15 ya. Ini kalau kita kalikan min 5x min 15x menjadi min 20x, kemudian min 5 kali min 15-nya adalah 75. Jadi x-nya ada yang pertama adalah 5, yang kedua adalah 15. Nah, di sini kita memilih ya x sama dengan 5. Kenapa? Nah, kita lihat di sini. Ukuran kartonnya kan ini 30 ya. Kalau kita mengambil yang 15 ya, di sini nih coba. Ini x-nya 15. Berarti nanti kartonnya akan terpotong habis kan, ini 30 dikurangi 2 kali 15 30 ya. Jadi terpotong habis. Nah, maka kita pilih yang x-nya sama dengan 5 ya. Nah, ini baru menentukan x yang menyebabkan ya volume dari kotak ini maksimum. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menentukan volume maksimumnya? X ini seperti biasa kita substitusikan ke rumus fungsi semula. Nah, ini ya. Jadi x sama dengan 5 substitusikan ke persamaan fungsi volume ya. Oke, kita hitung. Di sini kita substitusikannya 4, 5 pangkat 3 dikurangi ya 120 kali 5 pangkat 2 ditambah 900 kali 5. Di sini kita punya 4 dikalikan 125 dikurangi 120 dikalikan 25 ditambah 4.500. Jadi di sini kita punya 500 dikurangi 3.000 ya. Nih, ditambah 4.500, jadi hasilnya adalah ini 5.000 dikurangi 3.000, 2.000 cm kubik ya. Nah, jadi volume maksimum ya dari kotak tadi yang terbentuk tadi adalah 2.000 cm kubik. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan ya, persoalan nilai aplikasi dari nilai maksimum minimum fungsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.